Spirit motivasi, kunci hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan itu memang anugerah Tuhan. Meskipun demikian, kita tidak bisa serta-merta diam dan pasif saja, hanya menunggu diam tanpa usaha. Kita akan melihat ada 3 hal yang perlu diperhatikan saat ini supaya kita hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Yang pertama, milikilah iman yang teguh akan Tuhan sebagai sumber berkat. Iman ini mengatakan kepada kita, hati kita, pikiran kita, dan totalitas hidup kita bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah menjadi sumber berkat atas setiap berkat yang kita terima. Setiap apa yang kita dapatkan hari ini bersumber dari Tuhan. Tuhan itu menjadi sumber berkat kita. Karena itu hal yang pertama dan utama di dalam kita hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan adalah meyakini bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat kita. Dan kepadanya lah kita mendekatkan diri kita kepadanya pada sang sumber berkat itu sendiri. Kedua, milikilah daya juang yang tidak pernah mudah menyerah untuk meraih berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu didapatkan bukan dengan cara kita diam saja, dengan pasif, tidak mau berkarya, tidak mau bekerja. Karena firman Tuhan juga katakan dengan keras dan tegasnya bahwa jangan engkau makan kalau engkau gak bekerja. Karena itu Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan itu juga bekerja, Ia berkarya. Karena itu daya juang kita untuk bekerja dan berkarya itu adalah bagian terpenting juga untuk kita mendapatkan yang namanya kelimpahan berkat Tuhan. Dengan diam kita nggak dapatkan apa-apa. Dengan pasif apa yang bisa kita peroleh. Karena itu sekali lagi, yang kedua, untuk mendapatkan berkat Tuhan dan hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan adalah kita harus memiliki daya juang yang tinggi. Yang tidak mudah menyerah, tidak mudah kalah, dan terus meraih apa yang dicita-citakan oleh kita, meraih apa yang saat ini hendak kita ingin capai, meraih berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan berikan kita kekuatan untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan berikan kita talenta untuk mengerjakan sesuatu yang lebih daripada orang lain, karena talenta setiap orang itu berbeda. Tuhan memberikan kita banyak hal yang saat ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan meraih berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Jangan hanya diam. Semut kecil pun dia tidak akan pernah diam untuk mendapatkan rezekinya pada hari itu. Ia terus bekerja. Ia terus mengerjakan sesuatu yang mengumpulkan makanannya. Makanan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Dan ia hanya mengumpulkan, dalam mengumpulkan itu ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Menarik makanannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga ia mendapatkan makanan, mengumpulkan makanan itu. Dan hidup dalam kelimpahan dari makanan itu. Tetap berjuang, tetap berusaha, karena itu juga menjadi bagian yang penting untuk membuka jalan berkat Tuhan itu kita raih. Dan yang ketiga, milikilah karakter yang baik dalam mencapai berkat Tuhan. Sebab karakter yang baik akan mendatangkan kebaikan Allah. Karakter yang baik membuka pintu kebaikan Allah dinyatakan. Kalau engkau memiliki karakter yang baik, maka berkat Tuhan yang baik itu pun akan mendatangi kita. Kalau engkau memiliki karakter yang tidak baik dalam hidupmu, maka engkau akan dijauhkan dari berkat Tuhan. Karakter-karakter apa yang baik yang kita akan pelajari bersama? Kita belajar dari Rut, seorang yang luar biasa, menantu dari Naomi, orang Moab. Tetapi ia punya karakter yang luar biasa untuk kita pelajari supaya kita hidup di dalam karakter yang baik ini. Dan karakter yang baik mendatangkan berkat-berkat Tuhan yang baik. Yang pertama, karakter Rut. Rut 1 ayat 16
Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Karakter Rut adalah ia berani membalas kebaikan dengan kebaikan meskipun harus hidup menderita. Ini kualitas hidup yang luar biasa. Membalas kebaikan dengan kebaikan meskipun kita harus hidup menderita. Pengambilan keputusan Rut tidak didasarkan pada untung dan rugi. Apa untungnya kalau ikut Naomi? Apa ruginya kalau ikut Naomi? Tidak ada dasar yang kuat untuk membuat Rut meninggalkan Naomi hanya karena untung dan rugi. Enak dan tidak enak. Karena kita tahu bahwa Naomi sudah jatuh. Hidup dengan Naomi, seorang janda yang sudah jatuh, akan kembali ke tempat tinggalnya yang semula. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu bukan sesuatu yang ringan untuk dihadapi dan diperjuangkan oleh Rut. Tetapi Rut mengambil keputusan yang penting bagi dirinya didasarkan pada hati nurani dan kebenaran yang ia pegang. Meskipun harus menghadapi penderitaan. Karakter yang baik adalah karakter yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Meskipun harus menanggung berbagai penderitaan hidup. Karena Rut tahu bahwa membalas kebaikan Naomi itu adalah suara hati nuraninya. Dan itu suara kebenaran daripada meninggalkan Naomi sendiri pergi ke tanah di mana ia berasal. Ia harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Apapun resikonya. Sekali lagi, karakter yang baik membuka pintu kebaikan Allah dinyatakan. Ada karakter yang baik. Karena apa? Firman Tuhan katakan juga di Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ingat, Tuhan tidak menyukai orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan ingin kita memperlakukan orang dengan baik. Sebab orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan tidak akan mendapat berkat Tuhan. Sekali lagi, orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan tidak akan mendapat berkat Tuhan. Apalagi orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Pastinya orang seperti ini akan jauh dari berkat dan kelimpahan dari Tuhan. Membalas kejahatan dengan kejahatan saja tidak boleh. Orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan itu sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Apalagi, sekali lagi saya katakan, ketika kita membalas kebaikan orang lain dengan kejahatan, itu kekejian di hadapan Tuhan. Itu membuat Tuhan tidak akan pernah menyatakan berkat-Nya atas orang-orang dengan karakter dan tipe seperti itu. Karakter kedua dari Rut. Rut lebih memilih berusaha dan berjuang daripada meminta-minta belas kasihan dari orang lain. Ini karakter yang hebat. Karakter orang yang diberkati adalah orang akan senantiasa diberkati Tuhan karena punya karakter yang seperti ini. Lebih suka bekerja keras, lebih suka berusaha, lebih memilih berusaha dan berjuang daripada meminta belas kasihan dari orang. Rut tidak pernah meminta belas kasihan dari siapapun. Ia pamit kepada mertuanya Naomi, biarkan aku memungut gandum. Ia bekerja sebagai pemungut gandum. Ia bekerja dengan keras. Dan ia lebih memilih bekerja daripada meminta-minta. Ia punya karakter dan mentalitas untuk menjadi seorang pejuang, seorang pekerja yang tangguh daripada meminta belas kasihan dari orang lain. Karena itu, akhirnya Rut menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Ia bertemu dengan Boaz.
Ia bertemu dengan penolongnya. Ia mendapatkan apa yang menjadi haknya. Ia mendapatkan sesuatu yang besar. Ia mendapatkan anugerah Tuhan. Ia hidup menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Satu hal, karena Ruth memiliki karakter yang istimewa, maka berkat istimewa pun akan Tuhan berikan kepada kita. Seperti halnya Tuhan berikan kepada Ruth. Karakter yang luar biasa. Pertama, ingat terus. Balaslah kebaikan dengan kebaikan, meskipun engkau harus menderita di sana. Yang kedua, lebih memilih berusaha daripada meminta belas kasihan dan mengemis kepada orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.